Rapat dihadiri sekitar 19 anggota, izin 3 dari 7 fraksi, menurut ketentuan pasal 279 dan 281 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, quorum telah terpenuhi, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam fungsinya Kementerian Keuangan dalam mengelola belanja negara bersama Bappenas, saya ingin tanya Bu Menteri, semoga bisa interaktif sedikit Pak Ketua. 2024 realisasi anggaran pendidikan 20% berapa Bu? 2024. Silakan dijawab Bu Menteri. Pak Luki. 16,99 Pak. Nah coba tampilin datanya. Ini yang paling menarik nih. APBN kita digugat di MK tahun 2007-2008. Pada saat itu posisi anggaran pendidikan yang waktu digugat itu 18% tahun 2007, 2008 15,6%. Sekarang kita lihat realitasnya. Tidak berubah Bu Menteri ternyata. 2022 15, 2023 16, 2024 17, 2025 kalau by design karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh pembiayaan, bisa dipastikan itu juga 17%. Tidak bergerak saat MK memutuskan anggaran APBN harus memenuhi 20% APBN. Tidak bergerak. Sudah 2 kali pemerintahan SBY periode, 2 periode pemerintahan Jokowi tidak berubah. Nah, mumpung ini pemerintahan baru, harusnya berubah. Jangan sampai kesimpulannya karena Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur ini nggak berubah. Kesimpulannya jadi bisa begitu Bu. Boleh tercek nggak? Boleh menjawab langsung nggak? Supaya nanti jangan menimbulkan persepsi. Saya belum selesai Bu. Saya mau bacakan dulu putusan MK yang tahun 2007 itu. Undang-Undang Dasar menurut MK, kalau kita masih menganggap putusan MK final dan mengikat. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan. Nah, kalau melihat ini Bu, ini kan tidak keadilan yang diabaikan ini namanya. Boleh jawab ya Pak ya? Kan saya belum selesai Bu. Oh. Nah, karena kewenangan menyusun anggaran 20% pendidikan ada di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas, tentu harapan kita ke depan ini nggak seperti ini lagi, Bu Menteri. Itu yang kami ingin tegaskan kembali. Kalau debatnya, apakah 20% itu bisa ditaruh di pembiayaan atau di belanja? Kalau kita cermati, putusan MK itu di belanja. Karena apa? Disebutkan di sini, komponen gaji pendidikan itu dimasukkan pada tahun 2007, komponen gaji itu dimasukkan dalam perhitungan 20%. Perhitungan gaji itu kan belanja. Nah, oleh karena itu, ke depan 20% ini harapan kita semua adalah memasukkan semuanya di belanja. Tidak ada lagi cadangan yang sengaja untuk tidak direalisasikan, sehingga realisasi 20% anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20%. Itu Bu. Terima kasih Pak Ketua. Saya beri kesempatan Bu untuk memberikan respon. Pak Dolfi yang baik. Sekarang kita lihat berdasarkan tadi definisi yang disampaikan Pak Dolfi, yaitu 20% terhadap belanja. Mari kita semuanya, supaya tidak menimbulkan juga salah persepsi ya Bapak ya, coba kita perhatikan belanja negara. Belanja negara itu terdiri dari belanja KL, belanja BUN, dan TKDD.
kita buka lagi di dalam belanja negara Bapak. Karena kalau kita bicara tentang 20% belanja negara Pak Dolfi ya, berarti kan ada numerator, ada denominator, ada pembilang dan penyebut. Nah, penyebutnya kan belanja negara nih Pak. Nah, Pak Dolfi tahu kalau belanja negara seperti belanja pegawai, kita sudah rancang. Ada tukin, ada gaji pokok, ada tunjangan segala macam, itu kita pensiun, kita sudah rencanakan. Jadi relatif kalau kita bilang 20% dari belanja pegawai barangkali akan tetap. Karena sudah direncanakan dan tidak bergerak. Tapi coba kita lihat Pak Dolfi, belanja komponen yang lain. Pertama kategori belanja barang dan modal saja. Belanja modal tergantung dari penyerapan. Kalau penyerapannya lebih rendah berarti 20%-nya bisa terlewati. Kalau belanja barang, perjalanan dinas segala macam plus program-program, itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Waktu terjadi El Nino kita nambah bansos, itu menjadi belanja barangnya naik. Sehingga 20% yang awal menjadi seolah-olah lebih rendah kan Pak Dolfi. Namun Pak Dolfi juga memahami selain belanja KL tadi pegawai, barang, dan modal, di belanja BUN Pak Dolfi lihat ada dua komponen yang cukup besar. Subsidi dan kompensasi, dan juga belanja bunga. Ini dua ini bergerak Pak Dolfi. Kadang-kadang exchange rate naik, subsidi jadi melambung tinggi. Sehingga the 20%, 20%-nya itu bisa saja menjadi turun hanya karena subsidinya menggelembung atau karena biaya. Jadi kalau bicara tentang by design Pak Dolfi, kami mendesainnya waktu RUU APBN itu 20%. By default jadinya adalah tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu bergerak, ya dia bergerak. Itu satu dulu dari prinsip penghitungannya. Yang kedua, kenapa sebagian tadi disebutkan juga masuk di dalam pembiayaan, Pak Dolfi, untuk belanja pendidikan. Bukan karena kita tidak atau menghindari atau menyembunyikan, mengelola kas negara dan keuangan negara, bendahara negara dari sebuah negara. Jangankan negara, rumah tangga kita aja kita nggak bisa 100% Pak. Jadi poin saya sebagai bendahara negara, kami memang menyediakan sebuah bantalan atau cushion karena ekonomi itu bergerak terus, belanja negara juga bergerak terus sehingga tidak bisa secara mekanik 20% seperti yang dibayangkan, tapi itu merupakan bagian dari manajemen keseluruhan fiskal policy dari APBN mengikuti konstitusi, namun pada saat yang sama kita tetap transparan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan Pak Dolfi, coba kalau kita mau melakukan take stock kinerja APBN selain memang konstitusi minta 20%, kan APBN tidak melulu hanya untuk yang 20% pendidikan, Pak. Fungsi yang lain saja begitu banyak yang juga harus equally diperhatikan. Jadi saya mohon kepada Pak Dolfi, ayo walaupun saya 100% juga kalau perlu lebih banyak lagi kita benar-benar memperhatikan kualitas belanja pendidikan. Namun APBN itu tetap merupakan instrumen mengelola begitu banyak tujuan, fungsi, kebutuhan dari rakyat dan perekonomian dan republik ini. Sehingga kami terus mencoba mengelola bukan dengan niat kita pengen menurunkan atau ingin tidak mengikuti. Itu saja klarifikasinya Bapak Pimpinan. Kalau pergerakan itu adalah memang by design berarti kita niatnya memang buruk dari awal. Kan by design enggak, RUU-nya kan dibahas dan selalu itu 20% ex ante sebelumnya. Expose-nya bisa jadi tadi 17%, 18%. Gitu sih Pak Dolfi. Kalau Pak Dolfi lihat belanja kompensasi subsidi itu kan bisa dari 350 naik jadi 550 pernah waktu itu di tahun 2022. Pak Dolfi ingat kita mencapai hampir 600 triliun. Jadi 20%-nya dari 350 dengan 20%-nya 600 beda banget Pak itu untuk anggaran pendidikan. Itu saja sih Pak. Kalau kita bicara tentang percentage ya memang
kesulitan atau dinamika yang harus kelola. Di satu sisi APBN-nya harus tetap berjalan terus, itu yang harus kita kelola secara sangat hati-hati. Mungkin itu Pak untuk mengklarifikasi supaya jangan sampai tadi, karena kalau dilihat dari tabel dan orang kemudian ngelihat seolah-olah kami dengan sengaja